Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusna Pratama dengan NIM 123210035 dari kelas A. Jadi di sini kita akan membahas analisis struktur statis tertentu dengan metode slope deflection pada balok. Nah, untuk metode slope deflection sendiri adalah metode analisis struktur berbasis perpindahan atau dapat dikenal tuh dengan displacement yang menggunakan sudut rotasi dan remutan sebagai derajat kebebasan utamanya. Nah, untuk menentukan gaya-gaya dalam pada struktur menerus. Nah, prinsipnya ini perhubungan antara momen ujung balok dengan sudut rotasi dan juga lanjutan pada titik-titik ujung balok yang dinyatakan dalam bentuk persamaan slope deflection. Kemudian dipadukan dengan persamaan kompatibilitas dan keseimbangan untuk mencari perpindahan yang tidak diketahui. Pengaruh beban luar dimasukkan ke dalam persamaan balok melalui FEM atau dapat disebut fixed end moment sebagai momen ekuivalen akibat beban tersebut pada balok yang dianggap terjepit sempurna. Nah, dengan cara ini, reaksi tumpuan, gaya lintang, dan juga momen lentur pada struktur dapat dihitung secara sistematis meskipun struktur memiliki lebih dari satu bentang ataupun tumpuan tidak sendi. Nah, ini untuk rumusnya. Nah, dengan di sini adalah MN adalah momen internal pada ujung dekat dan EK di sini adalah modulus elastisitas dan kekakuan balok. Nah, untuk K sendiri yaitu rumusnya I dibagi L. Kemudian theta N dan theta F ini adalah sudut rotasi pada ujung dekat dan ujung jauh, memiliki satuan radian dan bernilai positif. Nah, apabila memiliki arah sesuai putaran jarum jam. Nah, ini adalah mu adalah rotasi balok akibat adanya penurunan pada tumpuan. Ini rumusnya delta dibagi L. Nah, besarannya ini memiliki satuan radian dan bernilai positif apabila searah jarum jam. Nah, yang terakhir adalah FEMN. Ini adalah fixed end moment pada ujung dekat. Bernilai positif apabila memiliki arah sesuai putaran jarum jam. Kita langsung ke contoh soalnya. Nah, di sini contoh soalnya ada balok menerus ABC yang dianalisis dengan metode slope deflection. Yang pertama kita lakukan adalah identifikasi daripada kondisi baloknya. Nah, dapat dilihat pada gambar, bentang AB itu sejauh 6 meter dibebani beban merata 40 kN meter. Kemudian bentang BC yaitu 2 meter dengan beban terpusat sebesar 60 kN di ujung C. Kemudian ada C ini sendi, rotasinya bebas, kemudian nilai momennya itu sama dengan 0. Kemudian B ini jepit. Nah, rotasi B-nya itu tidak diketahui. Jadi inilah variabel utama. Karena nilai EI konstan, maka rumus slope deflection ini langsung bisa dipakai langsung. Yang kedua, kita hitung fixed end momennya atau VM-nya. Nah, momen yang di ujung yang terjadi jika kedua ujung dikunci atau jepit pada AB itu beban merata. Nah, jadi FEM-nya itu sama dengan W dikali jarak pangkat 2 dibagi 12. Ini adalah rumusnya. Nah, untuk bebannya sendiri yaitu 40. 40 dikali 6 pangkat 2 dibagi 12 yaitu minus 120 kilonewton per meter. Untuk FEMBA ini nilainya itu plus kebalikan daripada si nilai FM dari AB. Nah, untuk nilainya yaitu plus 120 kilonewton per meter. Jadi untuk FEMAB ini bernilai negatif dan FMBA ini bernilai positif. Nah, kemudian kita lihat pada ujung BC, pada BC. Nah, di BC sendiri tadi kan ada beban 60 kilonewton. Nah, di sini untuk FEM-nya itu FMBC kita cari dengan rumus minus 3 kali PL dibagi 16, di mana P-nya sendiri atau bebannya sendiri itu 60. Nah, L-nya ini adalah jaraknya yaitu 12 dibagi 16. Didapatlah hasilnya itu minus 22,5 kilonewton per meter. Untuk FEM CB-nya yaitu bernilai positif daripada nilai BC-nya tadi yaitu 22,5 kilonewton per meter. Kemudian setelah kita mendapatkan daripada FEM eh, AB, FEM BA, dan FEM BC dan juga CB,
kita tulis persamaan selap defleksinya. Karena nilai sudut rotasi A dan sudut rotasi C itu sama dengan 0, maka untuk ujung B pada AB, garis AB, yaitu momen AB sama dengan 2 dikali EI, 1/6 dikali 2 theta B ditambah 120. Didapatlah hasilnya itu 0,667 EI theta B ditambah 120. Nah, untuk ujung A, itu didapatlah MAB-nya itu 2 EI dikali 1/6 dikali sudut rotasi B atau theta B dikurang 120, yaitu 0,333 EI theta B dikurang 120. Nah, selanjutnya untuk ujung B. Tadi kan untuk ujung eh, B pada ke AB. Nah, ini sekarang untuk ujung B pada BC. Nah, MBC sendiri rumusnya itu 3 dikali EI dikali setengah theta B dikurang 22,5. Nah, didapatlah hasilnya itu setelah kita jumlahkan, yaitu 1,5 EI theta B dikurang 22,5. Nah, untuk ujung C-nya, yaitu MCB-nya, didapatlah dengan rumus 3 EI dikali setengah dikali 0 dikurang theta B ditambah 22,5. Didapatin tuh minus 1,5 EI theta B plus 22,5. Nah, setelah sudah dapat daripada nilai MBA, MAB, dan MBC juga, dan MCB, kita gunain nih persamaan keseimbangan di titik B, di mana di titik B ini MBA ditambah MBC sama dengan 0. Nah, kita substitusiin daripada nilai MBA yang kita sudah dapat tadi, yang 0,667 EI theta B ditambah 120 ini, kita substitusikan, masukkan pada rumus yang tadi, MBA ditambah MBC sama dengan 0. Nah, didapatlah seperti ini untuk substitusi daripada nilai-nilai yang ada. Kemudian kita gabungkan, di mana kita gabungkan ini sesuai apa namanya, kesamaannya masing-masing. Nah, untuk 0,667 EI theta B ini kita tambahkan dengan 1,5 EI theta B, sedangkan untuk 120 ini kita tambahkan dengan minus 22,5. Didapatlah hasilnya itu 2,167 EI theta B ditambah 97,5 sama dengan 0. Nah, dengan kesamaan yang tadi ini, kita dapat mencari theta B-nya dengan cara seperti ini. Nah, theta B ini kita dapat dengan cara 97,5 kita bagi dengan 2,167 EI. Nah, didapatlah hasilnya itu mendekati daripada minus 144 per EI. Nah, setelah kita dapat theta B-nya, barulah kita substitusikan nilai si theta B-nya itu ke persamaan momen. Nah, tadi kan udah dapat tuh MAB, MBA, MBC dengan rumus-rumus yang ada. Nah, kita substitusikan dengan nilai si theta B-nya. Karena di tes ini theta B-nya minus 144 per EI, kita substitusikan. Jadi MAB-nya itu 0,333 dikali EI dikali minus 144 per EI dikurang 120. Didapatlah hasilnya itu eh, minus 135 kilonewton per meter. Untuk MBA juga seperti itu. Kita masukkan si theta B-nya, yaitu 0,667 EI. Kita masukkan theta B-nya dikali 100 minus 144 per EI ditambah 120, yaitu hasilnya 90 kilonewton per meter. Kemudian kita cari juga nilai MBC-nya. Substitusi juga 1,5 EI dikali minus 144 per EI, itu hasilnya itu minus 216. Nah, kita kurang sama minus 22,5. Hasilnya itu minus 90 kilonewton per meter. Nah, nilai-nilai ini sesuai daripada hasil yang ada di gambar di atas. Kemudian kita terakhir itu menghitung reaksi perletakannya. Nah, untuk menghitung reaksi perletakannya itu kita hitung dengan momen ujung yang sudah didapat, kita potong tiap bentangnya, lalu kita hitung nilai lintang dan reaksinya. Nah, untuk hasil akhirnya itu yang didapat, untuk nilai FA-nya itu 127,5 kilonewton, FBL-nya itu 112,5 kilonewton, FBR-nya itu 75 kilonewton, dan nilai C-nya itu 15 kilonewton.
Nah, untuk diagramnya, inilah diagramnya. Kita masukkan angka-angka tersebut pada gambar ataupun diagram shared moment. Nah, inilah gambarnya. Mungkin penjelasan daripada contoh soal yang bisa saya sampaikan seperti itu. Bila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar ataupun bisa ditanyakan. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.